Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita yang berjudul website e-commerce laptop dengan metode RAD. Anggota kita terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Saka, dengan NIM 19230855. Saya Rafael Ansel Delata Prasetyo dengan NIM 19230811. Saya Muhammad Fadli dengan NIM 19230834. Oke, kita masuk ke latar belakang ya. Jadi kenapa kita membuat e-commerce laptop? Di toko Planet Laptop masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data dan penyampaian informasi kepada pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi e-commerce berbasis website untuk mendukung proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan integrasi tentunya. Identifikasi masalah. Yang pertama, promosi masih kurang optimal. Kedua, pilih laptop masih dilakukan secara manual. Ketiga, data penjualan belum terintegrasi. Keempat, kesulitan saat membandingkan spek laptop. Kelima, belum ada rekomendasi laptop. Oke, tujuan dari kita membuat e-commerce website ini yaitu pertama, tentunya mengembangkan sistem e-commerce berbasis website. Yang kedua, membantu konsumen memilih laptop terbaiknya. Ketiga, mengimplementasikan proses metode Kopras sebagai sistem pendukung keputusan. Keempat, mempermudah pengelolaan data laptop dan transaksi. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pelayanan pada toko Planet Laptop itu sendiri. Deskripsi proyek. Proyek ini mengembangkan sistem informasi e-commerce berbasis website pada toko Planet Laptop untuk mendukung pengelolaan produk dan transaksi penjualan secara digital. Sistem memungkinkan pelanggan mengakses informasi laptop dan melakukan pembelian secara online, sedangkan admin dapat mengelola data produk dan penjualan secara terintegrasi. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi user, yaitu tentunya untuk memudahkan memperoleh informasi dan melakukan pembelian laptop secara online. Dari sisi pemilik toko, untuk mendukung pengawasan penjualan serta pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Untuk admin, untuk membantu pengelolaan data produk, transaksi, dan pelanggan secara terintegrasi. Dan sebagai peneliti menjadi sarana penerapan ilmu sistem informasi dalam pengembangan pengembangan aplikasi berbasis website. Metode Rapid Application Development (RAD). RAD merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan pengembangan melalui pembuatan prototipe dan keterlibatan pengguna secara aktif. Tahapan RAD ada 4, yaitu yang pertama requirement planning, kedua user design, ketiga construction, keempat cut over. Alasan menggunakan RAD ada 3, yaitu yang pertama waktu pengembangan lebih cepat, kedua mudah menyesuaikan kebutuhan pengguna, ketiga cocok untuk aplikasi berbasis website. Oke, selanjutnya ada metode Kopras. Kopras ini adalah sebuah metode atau sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang memiliki bobot tertentu. Misalnya, kita kriteria dari laptop. Kriteria yang digunakan itu kayak ada harga, CPU, RAM, storage, sama layar. Terus outputnya apa sih? Outputnya itu kayak sebuah ranking laptop yang ranking laptop terbaik lah kayak gitu. Terus sama nilai utilitas setiap alternatifnya. Konteks bisnis, sistem berjalan ada 4, yaitu promosi produk masih terbatas, kedua informasi laptop diberikan secara langsung di toko, ketiga pengelolaan data belum terintegrasi, keempat pelanggan kesulitan membandingkan produk. Solusi yang diberikan, yang pertama implementasi sistem informasi e-commerce berbasis website, kedua digitalisasi proses penjualan dan pengelolaan data, ketiga penyediaan informasi produk yang mudah diakses. Lalu selanjutnya di sini ada arsitektur sistem.
Jadi sistem ini tuh dibangun menggunakan arsitektur berbasis web yang terdiri dari 3 komponen utama. Nah, komponennya itu apa aja? Yang pertama itu ada klien. Klien itu di sini ada admin dan customer yang bisa mengakses sistem melalui browser. Lalu selanjutnya ada server yang mengelola logika aplikasi menggunakan PHP. Lalu yang terakhir ada database yang berguna untuk menyimpan data menggunakan MySQL. Lalu ada teknologi yang digunakan, ada 4. Di sini yang pertama ada PHP, lalu MySQL, JavaScript, dan HTML dan CSS. Lalu selanjutnya di sini ada use case. Use case ini terdiri dari 2 aktor. Itu kita dari 2 aktor, yaitu yang pertama ada admin dan customer. Nah, use case ini tuh jadi ada banyak fitur-fitur yang ada di sini yang bisa diakses oleh admin dan customer dengan melakukan login dan registrasi. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Sebenarnya ini banyak activity diagramnya, langkah-langkahnya, tektokan antara customer dan admin karena di sini adalah activity diagram pemesanan. Tapi dipersingkat melalui alur sistem ini ada 7. Yang pertama, customer memilih laptop. Lalu customer menambah ke keranjang belanja. Lalu customer melakukan check out. Nah, setelah itu customer mengisi data pengiriman dan memilih metode pembayaran. Lalu sistem akan membuat pesanan dan customer akan menerima bukti pemesanan. Yang selanjutnya ada sequence diagram. Nah, ini adalah sequence diagram dari pemesanan laptop. Alurnya itu dari customer ke website dan database. Jadi yang pertama, customer mengakses katalog, lalu selanjutnya menambahkan produk ke keranjang, lalu melakukan checkout. Nah, database menyimpan data pesanan, lalu website menampilkan konfirmasi pemesanan. Lalu selanjutnya di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini ada beberapa entitas utama dalam sistem atau ERD yang kita buat. Yang pertama itu ada users, lalu ada laptops, orders, order items, lalu ada wishlist, penjualan, kriteria, dan yang terakhir ada koperasi hasil. Oke, kita masuk ke demonstrasi website yang langsung ya. Oke, halaman pertama yang udah pasti adalah halaman login. Jika user sudah punya akun, user dapat memasukkan username dan password untuk melanjutkan eh untuk login. Intinya untuk login. Kalau misalnya user belum punya akun, bisa langsung daftar di sini. Nah, kita akan buat akun. Sebagai contoh, namanya Andi, username-nya juga Andi. Email andi@gmail.com. Nomor telepon 108. Masalah aja ya. Nah, ini password minimal 6 karakter. Misalnya Andi 223. Ulangi passwordnya Andi 223. Jika sudah, langsung daftar sekarang. Nah, kalau misalnya bisa, akan munculkan halaman registrasi berhasil. Silakan login. Langkah selanjutnya adalah login. Kita masukkan akun yang sudah dibuat tadi. Tadi itu Andi. Passwordnya Andi 223. Kita klik masuk. Ini adalah halaman berandanya. Di halaman beranda customer. Di halaman beranda customer, kita bisa melihat rekomendasi dan katalog laptop. Ini beberapa rekomendasi dari laptopnya. Lalu selanjutnya di sini menunya ada katalog. Nah, setelah memilih katalog, customer akan disuruh memilih kategori terlebih dahulu. Ada beberapa kategori yang disediakan dari kami, ada gaming, kantor, pelajar, dan bisa memilih juga semua laptop. Jika diklik, maka akan muncul
laptop-laptop yang tersedia di toko Planet Laptop ini. Nah, di katalog ini juga bisa melakukan search, bisa mencari nama laptop yang ingin dicari, misalnya Lenovo. Nah, terus bisa juga melakukan filter. Filternya di sini ada dari brand, ada harga, atau juga bisa mengurutkan di sini. Nah, setelah melihat laptop yang ada di katalog, customer bisa langsung menekan jika menemukan laptop yang ingin dilihat detailnya. Nah, setelah ditekan, maka customer akan diarahkan ke halaman detail laptop. Nah, di detail laptop ini ada spesifikasi lengkap dari laptop yang dipilih, mulai dari prosesor, RAM, storage, layar, brand, sampai stok. Ada juga nilai kriteria dan juga deskripsi dari laptop yang ada. Nah, jika sudah melihat-lihat di detail laptop ini, dari speknya segala macam, kalau misalnya customer tertarik, bisa menambahkan laptop tersebut ke keranjang dengan klik tambah keranjang. Nah, atau juga kalau misalnya masih ingin menyimpan di wishlist, maka bisa menekan tambah ke wishlist, tombol wishlist di situ. Selanjutnya ada halaman rekomendasi. Rekomendasi ini adalah halaman yang sudah dirancang dari backend-nya, yaitu dengan metode Kopras yang sudah kita singgung tadi. Dari hasil Kopras itu menghasilkan output ranking pertama yaitu Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 dengan hasil Kopras 100% dari semua produk laptop yang ada di Planet Laptop. Kalau kita lihat dari peringkat 3, kalau peringkat 3 itu nilai hasil Koprasnya itu 88,63%. Dan di halaman rekomendasi ini ada ada juga dari ranking lengkap yang laptop tersedia di toko tersebut. Kurang lebih ada 40 laptop. Selanjutnya kita ke menu bandingkan. Di menu bandingkan, kita bisa membandingkan 2 sampai 3 laptop untuk membandingkan. Di bagian bawah untuk hasil perbandingan dari ketiga laptop. Nah, lalu selanjutnya di sini ada menu wishlist. Tadi yang dari katalog setelah ditambahkan wishlist maka akan masuk ke sini daftar laptopnya. Nah, di sini customer bisa melihat detail laptop lagi, menekan laptopnya. Di wishlist ini customer juga bisa menghapus laptop yang sudah tidak diinginkan lagi loh. Nah, di sini juga bisa melakukan tambah laptop, misalnya masih kosong gini, nah maka akan diarahkan ke katalog. Selanjutnya kita ke halaman profile. Di halaman profile ini tentunya halaman untuk mengedit atau menambahkan informasi detail dari pengguna itu tersendiri. Misalnya di sini menampilkan halaman profilnya ada namanya Andi, sesuai yang tadi kita daftarin. Emailnya atau username-nya juga ada. Nama lengkapnya bisa diganti, username nggak bisa diganti, emailnya bisa diganti, dan nomor telepon bisa diganti. Alamat kita tinggal tambahkan alamat misalnya jam contoh lah. Simpan. Kalau sudah simpan, dia akan
profil berhasil diperbarui. Di sini juga kita bisa ganti passwordnya. Misal password lama kan tadi kita Andi 123. Password barunya kita pengen Andi ganteng. Password barunya Andi ganteng. Terus kita ubah password. Nah, password berhasil diubah kalau misalnya semuanya sesuai. Di sini juga ada pesanan, riwayat pesanan. Kalau misalnya user sudah melakukan pesanan, sudah memesan laptop, atau sudah mencekot laptop akan muncul dari sininya. Di profil sini juga ada tampilan untuk menampilkan berapa pesanan yang udah dipesan, terus wishlistnya udah berapa, sama total belanjanya berapa. Kita sebelum ke menampilkan halaman riwayat ini, kita langsung ke keranjang dulu. Di keranjang ini untuk menampilkan pemesanan yang akan laptop yang ingin dibeli. Kita memilih satu laptop HP 14 dengan harga 7 juta. Di bagian kanan ada dua pilihan lanjut ke pembayaran atau kosongkan keranjang. Lanjutkan pembayaran. Di sini data pengiriman. User mengisi dan nama lengkap, nomor telepon, alamat lengkap, dan catatan pemesanan. Eh, Lanjut pemilih pembayaran. Dipilih pembayar, kita memilih metode pembayaran dengan beberapa pilihan. Kita milih BCA virtual account. Lanjut bayar. Di kode bayar akan muncul VE untuk BCA dengan total 7 juta bayar sebelum tanggal 15/2026 pukul 6.51. Kita konfirmasi sudah bayar dan akan muncul pembayaran berhasil seperti ini. Di di bagian bawah ada lanjut belanja atau riwayat pesanan. Riwayat pesanan ini nanti akan muncul di bagian profil user. Oke, semua fitur yang ada di bagian user sudah terjelaskan. Mari kita ke bagian admin ya. Nah, di sini ada tampilan dashboard dari dari tampilan admin. Di sini ada total laptop, total brand, total omset, total transaksi, dan ada ranking Kopras juga, podium terbaik, bobot kriteria, pokoknya semua yang penting dan bisa dikelola oleh admin. Sebagian besarnya ada di dashboard. Nah, selanjutnya masuk ke data laptop. Oke, di data laptop ini, admin bisa menambahkan laptop. Isinya yaitu ada nama laptop, terus pilih brand, kategori, harga laptopnya, terus stoknya ada berapa, RAM-nya, storage, dan lain-lain. Itu diisi sesuai spesifikasi laptop itu sendiri. Misal di sini juga kita bisa cari nama laptopnya, misal Lenovo. Enggak, ROG deh. Nah, akan muncul ROG. Di sini juga bisa filter dari brandnya ya. Misal Acer. Nah, di sini ada Acer, terus Apple ada 5 dan lain-lain. Selanjutnya ke kriteria dan bobot. Di sini uh, bisa diganti setiap bobot atau nilai dari tiap kriteria yang kita hitung untuk perhitungan Kopras di admin. Perhitungan Koprasnya itu ada di menu di bawah dashboard. Nah, ini bisa diganti, ntar keganti ke database. Nah, ini menu perhitungan Koprasnya sesuai langkah-langkah, dan yang terakhir langsung ke grafik. Normalisasi sampai grafik. Ini data penjualan atau
data transaksi pembelian laptop di toko Planet Laptop. Daftar transaksinya ada tiga, dari laptop HP 14, ThinkPad T14 Gen 2, Lenovo ThinkPad. Di menu data penjualan ini juga, admin bisa mengedit uh, data penjualan yang dilakukan oleh customer. Nah, di sini bisa diedit tanggalnya, customernya, quantity, segala macamnya. Bisa disimpan langsung, simpan perubahan. Maka nanti akan terganti di halaman data penjualannya. Nah, di sini juga sebelumnya kalau misalnya admin ingin menghapus data penjualan, bisa langsung menekan tombol yang pot sampah itu. Dan data penjualan langsung terhapus. Nah, sebelumnya admin juga bisa menambah data penjualan di sini. Seperti yang tadi isinya tanggal, customer, laptop, dan lain-lain. Maka kan langsung terganti. Data penjualannya langsung tertambah. Oke, selanjutnya ke halaman manajemen user. Di manajemen user ini ada total 6 user. Ini total user yang udah didaftarin sama pengguna, termasuk admin. Nah, customer ada 5 dan satu admin. Nah, ini untuk daftar-daftar usernya. Di si admin juga bisa ngehapus akun customer ya. Misal kita hapus siapa ya? Siti Rahma kita hapus. Maka Siti Rahma akan terhapus dari database atau dari akunnya. Oke, sudah semua fitur yang kita jelaskan di website-nya. Kita akan beralih ke PPT lagi. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, yang telah kami lakukan, sistem informasi e-commerce toko Planet Laptop berbasis website ini berhasil dikembangkan menggunakan metode RAD. Sistem ini juga mampu mendukung pengelolaan data produk dan transaksi secara terintegrasi, serta memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi dan melakukan pembelian laptop secara online ya. Dan juga berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode black box, tadi kita sudah menggunakan coba tipis-tipis testing webnya ya. Seluruh fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Saran. Saran dari pengembangan sistem di masa mendatang dapat dilakukan dengan menambahkan fitur pembayaran online melalui payment gateway, pengiriman notifikasi status pesanan, serta pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk meningkatkan kemudahan akses pengguna. Selain itu, peningkatan aspek keamanan dan performa sistem juga perlu dilakukan agar sistem dapat digunakan secara optimal. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.